Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriawati dengan nomor NIM 040403211137 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas B5. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dakwah dan teman-teman serta audiens yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena berkat izinnya kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan Islam dan iman. Sholawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW karena telah memberikan jalan yang gelap menuju jalan yang terang beneran, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang merubah kemungkaran bisa melalui tangan, lisan, dan hati. Pertama, ukuran keimanan seseorang ternyata tidak hanya dilihat dari ibadahnya, sholatnya, puasanya, hajinya, dan seterusnya. Akan tetapi juga dilihat dari sikapnya ketika melihat dan merespon kemungkaran. Saat melihat kemungkaran, sebagai seorang mukmin tidak boleh diam, abai, apalagi sampai ridho dan mendukung. Namun, ia harus menunjukkan pembelaan dan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mengubah kemungkaran tersebut. Di dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fakadzalika at'aful iman." Yang artinya, siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu lagi, maka hendaknya dia merubah dengan kolbunya atau hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Hal ini merupakan kewajibannya sebagai seorang muslim, mukmin, dan Islam. Menetapkan hal itu kepada kita sebagai umat terbaik. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Artinya, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, untuk umat manusia. Tugas kalian adalah melakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, serta tetap dalam keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita harus bergerak untuk merubah kemungkaran itu sebagai bagian dari kewajibannya. Pelajaran yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan mungkar dalam bentuk nakiroh yang maknanya adalah bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW semua jenis kemungkaran tidak hanya terbatas pada satu kemungkaran atau dua kemungkaran, tetapi semua bentuk kemungkaran yang ada di muka bumi ini harus dirubah. Apapun bentuknya, sekecil apa saja kemungkaran itu berada, dan itu adalah tugas kita sehingga kemungkaran itu tidak hanya dari sisi akidah. Dan kemungkaran tidak hanya dari sisi ibadah, tetapi semua jenis kemungkaran yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya, dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, itu adalah bagian kalau dia tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah kemungkaran yang harus dirubah. Rasulullah SAW mengurutkan bahwa tahapan merubah kemungkaran itu yang pertama kali disebutkan oleh Nabi SAW adalah dengan tangan. Menurut mayoritas para ulama adalah dengan kekuasaan, dengan otoritas, dan itu ditampilkan pada urutan yang pertama sebelum dengan lisan atau sebelum dengan hatinya. Dikarenakan kekuasaan itulah yang memiliki peran efektif dan strategis dalam mengubah kemungkaran. Apalagi kemungkaran yang terjadi saat ini begitu masif. Banyak sekali pendakwah, nasihat, dan petuah agama disampaikan, tetapi menjadi kurang efektif saat dirusak oleh tayangan media dan regulasi
kebijakan yang menyimpang. Yang selanjutnya, mengubah kemungkaran menjadi sangat efektif ketika dilakukan lewat kekuasaan. Karena hal itu, dari sini dapat dipahami mengapa agama menyuruh memilih penguasa yang beriman, Islam, berakhlak, taat, dan pintar, karena ia akan bisa melakukan proses amar ma'ruf nahi munkar. Dan jika tidak bisa dirubah dengan tangan, maka hal yang dilakukan adalah merubah dengan lisannya. Mengajak dan memberikan nasihat yang baik, dan lalu jika hal itu tidak bisa melampauinya, maka Rasulullah SAW menyebutkan kalau kita tidak dapat melakukan hal itu semuanya, tidak dapat dengan kekuatan, tidak bisa dengan lisan, minimal dengan hati kita. Kita diwajibkan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala merubah kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan cara Allah sendiri, yakni dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah, dan kita hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Sekian, begitu saja apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.